Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vel Vivin Injolium. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan film dari alur cerita film The Mistress. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai ya. Chuchai tahu bahwa Chala dekat dengan Tula, sehingga ia mengirim orang untuk menyakiti Tula. Tula pun dibuang di satu tempat, beruntung ada temannya yang menolongnya. Temannya pun bertanya kepadanya, apakah kamu pernah menyinggung perasaan orang sehingga orang tersebut menyakiti kamu? Lalu Tula berkata, ini bukan urusan pekerjaan, karena para penjahat itu berkata kepadanya untuk tidak mengganggu istri orang. Pada keesokan harinya, Tula pun menghubungi Chala, namun Chala tidak mengangkatnya. Pada malam harinya, Tula kembali menelepon Chala, namun tetap tidak tersambung. Chuchai berencana mengirim Chala kepada Nopol, orang yang berpengaruh dan membantu bisnis ekspor Chuchai. Chuchai pun mengatur Chala untuk mengantarkan hadiah untuk Tuan Nopol. Chala pun menyetujuinya, agar ia bisa mencari tahu lebih dalam tentang pekerjaan Chuchai. Atas perintah Chuchai, ia pun mengenalkan dirinya sebagai keponakan Chuchai kepada istri Nopol. Beberapa saat kemudian, Tuan Nopol pun datang menghampiri Chala dan berbincang dengan Chala. Saat Chala tiba di rumah, betapa kagetnya ia bahwa ayahnya telah datang. Lalu ia pun langsung memeluk ayahnya. Dan ayahnya berkata, kamu tidak pernah bisa dihubungi dan kamu hanya mengirim uang. Bukankah seharusnya kamu menelepon untuk memberitahu kabarmu? Lalu Chala pun berkata bahwa ia tidak ingin membuat ayahnya khawatir. Ayahnya mendapatkan alamat Chala dari Chuchai, lalu ayahnya mengatakan bahwa Tula sangat khawatir kepadanya karena kemungkinan Chuchai terlibat bisnis perdagangan manusia. Dan ayahnya mengatakan bahwa Chuchai mengutus orang untuk menyakiti Tula. Tula berusaha menghubungi Chala dan Chala memutuskan untuk menceritakan hidupnya kepada Tula, bahwa dia sudah menjadi istri orang. Chuchai berniat ingin mendaftarkan Chala di kontes kecantikan negara, atas usul dari istri Nopol yang bernama Siripon. Dengan harapan jika Chala menang, Chala bisa membantu bisnisnya Chuchai. Chala kebingungan, kenapa Chuchai memberikan dia kepada orang lain. Ia curiga bahwa Chuchai telah merencanakan sesuatu. Kemudian, Chuchai dan Siripon mengubah penampilan Chala untuk pemotretan profil sebagai persiapan kontes model tingkat negara. Tula bertemu dengan teman sekolahnya dulu, namanya adalah Nipha yang berprofesi sebagai pramugari. Nipha bertanya kepada Tula, apakah kamu memiliki pacar? Chuchai bersikeras ingin Chala menurunkan berat badannya dan melarang Chala untuk mengurangi karbohidrat agar ia bisa memenangkan kontes tersebut. Nipha berusaha mendekati Tula dengan mengajaknya makan siang. Chuchai memaksa Chala untuk terus berlatih cara berjalan di atas panggung. Temannya Tula berusaha menasehatinya untuk membuka hatinya dan mencoba menerima Nipha. Lalu, ia pun berusaha mencoba mendekati Nipha dan mengajaknya makan siang. Pada saat di hari pendaftaran kompetisi dimulai, Chala kembali bertemu dengan Panwat, dan Panwat juga mengikuti lomba kontes tersebut. Chala juga bertemu dengan Nona Kanin, orang yang berpengaruh besar pada kontes tersebut, dan Nona Kanin berkata kepada Chala, berusahalah sebaik mungkin karena ada orang yang mendukungmu. Untuk mengikuti kontes tersebut, Chala harus mengganti namanya menjadi Chalaton. Di saat hari kompetisi, ayah Oi datang ke acara tersebut dengan bermaksud ingin menyebarkan berita bahwa Chala adalah seorang gundik. Tanpa sengaja, ayahnya Oi bertemu dengan Panwat dan memberitahu semua tentang Chala bahwa ia adalah seorang gundik. Beberapa hari kemudian, media pun dihebohkan dengan rumor bahwa seorang gundik telah mengikuti kontes tersebut. Chala pun sangat sedih sekali. Lalu Chuchai curiga bahwa ayahnya Oi yang menyebarkan gosip tersebut dan ia pun pergi ke rumahnya Oi dan memukul ayahnya Oi. Nona Kanin mengunjungi Siripon dan bertanya apakah Chala ada hubungannya dengan rumor tersebut.
Chala pun memutuskan untuk tidak mengikuti kompetisi tersebut. Namun, Chuchai terus memaksanya dan menampar Chala. Chala tahu jika dia tidak mengikuti kompetisi itu, Chuchai akan mengancam keluarganya. Lalu, Chuchai menyuruhnya besok harus pergi ke seleksi babak pertama. Pada saat Chala memasuki ruangan kompetisi, mata semua orang tertuju pada Chala. Siriphon berkata, "Kamu harus percaya diri dan anggap saja tidak terjadi apa-apa." Mendengar perkataan sindiran Phanwat dan asistennya, Chala merasa malu dan keluar dari ruangan tersebut. Chala sangat sedih dan menangis. Rabib dan Oi pun menghibur Chala, dan Nona Kanin mendengar pembicaraan Rabib kepada Chala yang mengatakan bahwa Chala mengikuti kontes ini hanya demi untuk membalas dendam kepada Chuchai. Lalu, Nona Kanin menghampiri Chala dan berkata, "Kamu harus bahagia karena aku mendengar perkataanmu." Lalu Kanin memberikan kartu nama kepada Chala dan mengatakan, "Jika kamu ingin hidup lebih baik, aku tahu siapa yang bisa membantumu." Siriphon berkata kepada Chala bahwa Kanin adalah mucikari yang mencari wanita untuk para pejabat. Chala pun sangat kaget mendengar hal itu. Kanin datang mengunjungi Chala. Chala berkata kepada Kanin, "Jika aku mengikutimu, apakah kamu bisa membantuku untuk balas dendam kepada Chuchai?" Lalu Kanin pun menjawab, "Seseorang akan siap membantumu." Pada keesokan harinya, Kanin membawa Chala untuk bertemu dengan Jenderal Kritsana. Chala sangat terkejut saat melihat Jenderal Kritsana, karena Chala pernah bertemu dengannya saat Chala bertengkar dengan Chuchai dan kabur dari rumah. Chala merasa bahwa pertemuan tersebut bukanlah suatu kebetulan, dan ia merasa bahwa Jenderal sudah lama menginginkannya. Lalu, ia pun berpamitan dan keluar dari ruangan tersebut. Chuchai sangat marah ketika Chala mengatakan bahwa ia tidak menerima tawaran Jenderal Kritsana. Lalu, Chuchai pun memaksa Chala untuk segera menghubungi Kanin dan mengatakan bahwa ia menerima tawarannya, yaitu bersedia menjadi gundik jenderal. Oi menasehati Chala untuk menerima tawaran jenderal, dan ia berkata, "Jika kamu takut untuk melanjutkan hidup, kamu tidak akan pernah melihat apa yang ada di depan." Tiba-tiba Kanin pun datang dan ingin mengajak Chala keluar. Kanin memberitahu kepadanya bahwa Phanwat juga tereliminasi di kontes kecantikan. Kanin membawa Chala untuk membeli pakaian di toko salah satu gundik jenderal yang bernama Manny. Kanin menjelaskan kepada Chala bahwa jenderal ke rumah Chala karena ingin membantunya. Lalu, Manny pun berkata, "Kamu akan tahu jika kamu sudah mengenalnya." Manny mengatakan bahwa dia adalah orang yang ditolong oleh jenderal dari neraka. Chala pun mulai mengerti. Saat Chala tiba di rumah, Rabib mengatakan bahwa adiknya Nob menelepon berkali-kali karena ia lupa membawa handphonenya. Lalu ia pun segera menelepon Nob. Nob berkata bahwa Chuchai mulai mempermainkan ayahnya lagi. Chuchai pun menagih uang kepada ayahnya. Mendengar hal itu, Chala pun sangat marah sekali. Kemudian, Chala kembali ke toko Manny dan mengatakan kepada Kanin bahwa ia akan menjadi gundik jenderal. Lalu Chala pun mulai belajar berdandan dan belajar tata krama. Kanin datang menjemput Chala untuk bertemu dengan jenderal. Saat Chala tiba di rumah jenderal, ia bertemu dengan gundik jenderal yang lain namanya adalah Tu Chao. Jenderal mempersilahkan Chala untuk duduk. Lalu ia bertanya kepada Chala, kenapa ia mengikuti kontes kecantikan. Kemudian Chala pun mengatakan jika ia membayar utang Chuchai dengan tubuhnya. Chala tidak ingin merahasiakannya terhadap jenderal, dan Chala mengatakan semua yang terjadi kepada dirinya. Kemudian, jenderal memberikan cek sebesar 5 juta baht kepada Chala, dan Kanin sangat terkejut karena hanya Chala yang diberikan uang sebanyak itu oleh jenderal. Lalu jenderal memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Tula, karena jenderal ingin Tula yang mengurus rumah dan uang untuk Chala. Chala juga mengajak Rabib untuk ikut pindah ke rumah jenderal bersamanya. Jenderal memerintahkan anak buahnya yaitu Tula untuk menjemput Chala, supaya Chala bisa melihat rumah barunya. Chala sangat terkejut karena orang yang diutus jenderal adalah Tula. Begitupun sebaliknya, Tula juga sangat terkejut melihat Chala. Setibanya di rumah yang disediakan jenderal untuk Chala, Tula mengenalkan ruangan demi ruangan kepada Chala. Chala dan Tula sangat sedih karena mereka harus memendam perasaan mereka.
Beberapa hari kemudian, Chala pun akan pindah ke rumah jenderal. Chala menangis mengingat apa yang dulu Tuan Chuchai lakukan kepadanya. Lalu, Chala dan Rabib pun dijemput oleh Tula untuk pindah ke rumah jenderal. Lalu bagaimana nasib Chala selanjutnya? Akan kita bahas di episode selanjutnya ya. ทำไมจะเข้าไม่ได้รู้ไหมว่าอ้วเป็นใคร